Jika Nabi dan Rasul memiliki mukjizat untuk membuktikan kenabiannya dan menunjukkan bukti kebesaran Allah, maka para wali Allah memiliki karomah. Karomah merupakan kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang soleh, hamba-hamba pilihannya. Berikut ini karomah-karomah yang dimiliki para sahabat Nabi Muhammad dikutip dari buku Tanya Jawab Islam keluaran Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah. 1. Karomah Abu Bakar As-Siddiq. Imam Fakhrur Razi, tatkala menafsirkan surat Al-Kahfi banyak menceritakan tentang karomah para sahabat Nabi termasuk di dalamnya karomah Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan bahwa saat mayat Abu Bakar dibawa dan mendekati pintu makam Rasulullah, para pengusum mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah," ini Abu Bakar sedang di luar pintu. Tanpa diduga pintu makam langsung terbuka dan terdengar suara, "Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya." Menurut Imam Taj Al-Subki, Abu Bakar memiliki dua macam keramat. Pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya membawa kematian dan mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan istrinya adalah bayi perempuan. 2. Karomah Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Sariyah bin Zanim adalah salah seorang pemimpin bala tentara Umar bin Al-Khattab. Suatu ketika dia sedang berada di medan peperangan dan saat itu bala tentara yang dipimpinnya tengah berada di pintu Nuhawan. Saat itu, Umar ibn al-Khattab sedang berada di atas mimbar untuk membacakan khotbah. Tiba-tiba saja dia berteriak agar Sariyah bin Zanim mengubah strategi perang. Padahal saat itu Sariyah bin Zanim berada di arena pertempuran di negeri timur, sedangkan Umar di Madinah. Suara komando Umar tersebut didengar oleh Sariyah yang segera mengubah strategi perangnya. Di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab pernah terjadi gempa bumi yang maha dahsyat. Kemudian Umar bertahmid dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Hai bumi, tenanglah kamu." Maka dengan segera bumi tenang kembali seperti semula. Kemudian, saat penaklukan kota Mesir di bawah Panglima Amr ibn al-As, terjadi kekeringan di Sungai Nil. Penduduk Mesir ketika itu meyakini bahwa air akan kembali mengalir setelah menumbalkan seorang gadis. Tradisi sesat itu kemudian dilaporkan Amr ibn al-As kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu Umar menuliskan surat kepada Sungai Nil yang berbunyi, "Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil di Mesir. Jika kamu mengalir dengan kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena kehendak Allah yang Maha Esa dan Perkasa, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Perkasa untuk mengalirimu." Selanjutnya surat itu dilemparkan ke dalam Sungai Nil dan pada malam harinya Sungai Nil mulai terisi air kembali. 3. Karomah Utsman bin Affan. Utsman terkenal dengan ketajaman firasatnya, yang oleh Ibnu Taimiyah digolongkan karomah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ketajaman firasatnya telah dibuktikan ketika dia berada di sebuah majelis taklim. Ketika itu datang seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya. Utsman mengatakan, "Ada dua orang di antara kalian yang datang, sedangkan kedua matanya terlihat bekas bersinah," sindir Utsman. Kemudian orang tersebut terkejut dan mengira bahwa Utsman telah mendapatkan wahyu dari Allah sebagaimana layaknya Nabi Muhammad. 4. Karomah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terkenal bisa berdialog dengan orang-orang yang telah meninggal. Pada suatu hari bersama Said ibn al-Musayyab, Ali masuk ke lingkungan makam kota Madinah, dan mengucapkan salam kemudian menawarkan apakah mereka yang akan memberi kabar terlebih dahulu ataukah Ali. Mereka, para ahli kubur, menjawab, "Engkau beritakan kami kejadian apa yang ada sepeninggal kami?" Ali menjawab, "Sepeninggal kalian, istri-istri kalian menikah lagi, harta benda kalian telah dibagi menjadi warisan, dan anak-anak kalian menjadi yatim, dan bagaimana berita dari dalam kubur?" Lanjut, Ali. Mereka mengatakan, "Kain kafan telah tersobek, rambut-rambut jadi berantakan, kulit-kulit telah tercabik-cabik, mataku turun sampai ke pipi, mulutku mengeluarkan cairan bercampur nanah. Apa yang kuperbuat di atas dunia telah kudapatkan balasannya di dalam sini, aku sedang menunggu nasib di masa mendatang." Diriwayatkan pula bahwa Ali dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bertahun-tahun. Hal ini terbukti telah membuat orang lumpuh yang diketemukannya saat Ali dan putra kembarnya, Hasan dan Husain mendatangi Ka'bah untuk beribadah, lalu bertemu dengan orang lumpuh tersebut akibat dari perbuatan sebelumnya. Maka, Ali pun mendoakan dan menyerukan kepadanya untuk berjalan, maka orang tersebut dapat berjalan seperti orang-orang sehat lainnya. Fakhrur Razi menjelaskan bahwa sebagian karomah Ali adalah dapat menyambung tangan yang telah dipotong, akibat kisah pencurian,
Hal ini terjadi pada budaknya sendiri. 5. Karomah Sa'id ibn Abi Waqqas. Karomah Sa'id yang terkenal adalah kemustajaban doanya. Sebagaimana diceritakan Tabrani'in, Asakir dan Abu Nuaim dari Abi Kubaisyah bahwa pada suatu hari, Sa'id pernah dihina dan dicaci maki oleh seseorang yang tidak mengenalnya. Kemudian Sa'id berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hentikanlah gangguan lidah dan tangan orang yang menghinaku ini." Dan saat orang tersebut ikut terlihat dalam peperangan, anak panah menancap ke bagian mulut dan tangannya, sehingga benar-benar tidak dapat berbicara dan memegang sesuatu. At-Tabrani juga telah mengemukakan suatu riwayat dari Amir bin Sa'id, bahwa ketika Sa'id bertemu dengan orang yang mencaci maki Ali bin Abi Thalib, kemudian Sa'id menegurnya, "Jangan kau caci orang yang telah meninggal dunia, nanti aku akan mendoakanmu." Orang tersebut mengatakan, "Aku tidak takut dengan gertakmu." Akhirnya Sa'id pun berdoa, "Ya Allah, berilah orang ini atas pelajaran hinaannya terhadap orang yang telah meninggal." Seketika itu, disaksikan oleh orang banyak, si penghina itu terkena siksanya. 6. Karomah Khalid ibn Walid. Banyak riwayat tentang karamat Khalid ibn al-Walid, diantaranya sebagaimana disebutkan Abu Ya'la dan Abu Nuaim. Suatu ketika Khalid memakan makanan beracun, namun dia tidak terkena racun tersebut. Khalid juga disebut dapat mengubah isi guci yang semula hamar menjadi cuka. 7. Karomah Usaid bin Hudayr. Usaid ketika sedang membaca Al-Quran surat Al-Kahfi, malaikat turun seperti bayangan halus dari langit untuk mendengar bacaan yang begitu indah dan merdu, dan malaikat pun memberi salam kepada Usaid bin Hudayr. 8. Karomah Salman Al-Farisi. Yang pernah makan bersama Salman satu piring, kemudian piring dan seluruh isinya terdengar mengucapkan tasbih kepada Allah. 9. Karomah Uqbah bin Bashar. Yang pernah bersama-sama pulang dari majelis Rasulullah pada malam yang gelap gulita, kemudian muncul cahaya sebagai penerang mereka, dan saat mereka berpisah, cahaya itu pun terbelah menjadi dua untuk dapat menerangi masing-masing dari mereka. Begitulah karamah para sahabat Nabi yang luar biasa. Dan kisah ini menjadi hikmah kepada kita agar lebih dekat kepada Allah dan membuat kita semakin yakin bahwa dekatnya kita kepada Allah membawa kebaikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe.